Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Farbalallahu ta'ala fi kitabil karim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati hadirin jamaah sekalian sidang salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puasa kita sudah memasuki hari yang ke-24. Malam ini. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah 24 hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ribuan makhluk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang begitu banyak. Baik makhluk yang dapat dilihat oleh mata maupun makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan kita dipilih dan ditunjuk oleh Allah menjadi manusia. Manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, nanti insya Allah Lebaran coba nengok saudaranya yang di Ragunan, masuk ke kandang uaknya. Iya, lihat uak-uaknya di situ. Kita ngacak diri dari seluruh yang ada di kebun binatang, yang kira-kira yang paling sempurna itu siapa? Pasti yakin adalah kita manusia. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Ahsan, kalau kita belajar bahasa Arab, ahsan ini isinya isim tafdil. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Jadi bentuk yang paling baik di antara makhluk adalah manusia kita. Kalau nggak percaya, ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dari mulai atas kepala sampai kaki sempurna. Allah memberikan kita hidung, dan hidungnya Allah buat dengan begitu rapinya, dari atas merosot ke bawah. Walaupun kadang-kadang ada yang majuan ke depan, ada yang agak mundur ke belakang. Yang mundur ke belakang namanya pesek, yang ke depan namanya mancung. Tapi Allah menciptakan hidung kita tuh dari atas, secara struktur badan kita bagus tuh, dari atas merosot ke bawah. Bayangin kalau kemudian Allah ciptakan hidung kita, kita terbalik hidung kita, yang lubangnya di atas. Maka setiap musim hujan kita tiap hari pilek. Kenapa? Kemasukan air terus. Allah hebat tuh menciptakan hidung kita, merosot. Allah menciptakan kita dengan dua tangan, tangan kanan, tangan kiri. Bayangkan jika seandainya Bapak Ibu tangannya bukan tangan kanan kiri, depan belakang, di depan satu, belakang satu, nggak ada manusia yang bagus. Allah menciptakan dari atas kepala kita isinya rambut sampai kaki isinya rambut, tapi Allah atur rambut. Rambut yang di atas kepala silahkan kau panjang sepanjang-panjangnya. Makanya ada orang yang rambutnya sampai 2-3 meter, nggak dipotong-potong tuh. Tapi Allah bilang kepada alis, alis jangan kau panjang-panjang, segitu aja. Makanya alis kita ini dari kita mulai kecil nggak pernah kita cukur. Walaupun kadang-kadang ada ibu-ibu yang sudah kadang-kadang reset, udah alis sudah benar-benar ada, kadang-kadang dikerok. Kalau nggak dikerok ditato. Pernah tuh ada kejadian, ibu-ibu mau kondangan, akhirnya alisnya dikerok. Pas giliran dikerok satu, temennya nyamper, Bu kita jadi kondangan nggak? Yang satunya belum dikerok. Akhirnya dia bingung, nggak ada pensil, akhirnya dia pakai spidol.
Ada spidol tuh dia tuh. Air kondangan, kondangan makan rendang. Rendangnya pedas keringetan. Akhirnya spidolnya itu luntur. Ada yang gelewer. Sampai rumah lakinya, assalamualaikum, lakinya buka pintu, astagfirullahaladzim, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bang, ini dinambah, kiranya itu setan. Padahal Allah menciptakan, ini bulu kita tidak bakal panjang, bulunya dulu nggak bakal panjang. Turun lagi dikit, ada bulu kita yang laki-laki namanya bulu kumis. Turun dikit, ada bulu lagi, ada rambut, namanya jenggot. Turun ke dada, namanya bulu dada. Kanan kiri namanya bulu. Terus sampai ke kaki namanya bulu jempol. Ada yang disensor, kagak boleh disebutin, banyak anak kecil-kecil. Tapi Allah bilang rambut panjang nggak apa-apa, tapi yang lainnya enggak. Bayangkan kalau hidung kita, bulu kita panjang, bulu mata kita panjang, bulu kata kita panjang. Wah, proses manusia kaya genderuwo. Tapi Allah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani, sebaik-baiknya. Oleh karena itu manusia yang baik ini, bagaimana menjaga manusia yang baik itu minimal ada 3 nih. Yang pertama itu adalah al-izzah, menjaga kemuliaan manusia. Jadi kalau manusia yang sudah sempurna tidak menjaga kemuliaan manusia, maka Allah katakan summa radadnahu asfala safilin. Dari ahsan menjadi asfal. Dan kami letakkan manusia di tempat yang serendah-rendahnya. Tuh. Dari manusia yang mulia jadi makhluk yang paling rendah. Bahkan Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan dia lebih rendah daripada binatang. Jadi manusia kalau nggak beriman kepada Allah, nggak menjaga kemuliaan manusia, maka manusia akan lebih rendah daripada binatang. Manusia kalau sudah tidak memiliki kemuliaan manusia, maka manusia lebih gila daripada binatang. Nggak pernah kita lihat anak kucing buang anaknya di tempat sampah. Tapi berapa banyak kita sering temukan ada bayi di tempat sampah. Nggak pernah kita dengar kambing, tahu kambing? Aborsi. Pernah dengar kambing aborsi? Padahal kambing nggak punya laki itu kambing. Tapi dia jaga masih kambing tadi, walaupun kagak ada bibinya, dia jaga anaknya sampai lahir. Tapi berapa banyak orang-orang yang kemudian nggak punya suami tapi dia hamil, diaborsi, digugurkan, belum lahir ke dunia tapi digugurkan. Itu sifat manusia. Pak Do kenal bajing, tahu bajing? Bajing itu apa? Tupai. Yang makannya apa bajing? Makannya kelapa. Bajing hanya makan kelapa. Tapi kalau manusia, kalau udah jadi bajing, tapi kalau manusia kalau sudah jadi bajing, maka manusia lebih gila daripada bajing itu sendiri. Kalau manusia udah jadi bajingan tadi itu, bukan hanya kelapa dimakan tuh, semen dimakan, besi dimakan, bensin dioplos, petralit jadi pertama, ada begitu di negeri Konoha. Tuh manusia tuh udah bejat kalau manusia sudah jadi bajingan tadi itu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka akan lebih rendah daripada binatang. Oleh karena itu kemuliaan manusia ini dijaga. Siapa manusia yang paling mulia? Manusia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Takwa itu artinya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini membentuk diri kita itu menjadi orang-orang yang takwa. Maka lihat kalimat ujungnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang takwa, di antaranya adalah puasa. Maka puasa ini menjaga diri kita di ikhlas. Puasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Maka melatih kita nih. Kalau sholat bisa timbul riya.
Tapi orang itu sholatnya hebat. Dari apanya? Dari ruku dan sujudnya pelan. Setelah sholat dolim, itu orang itu hebat banget apa? Suratnya panjang. Jadi imam setelah sholat dolim, surah yang dibaca Al-Baqarah sampai habis. Rakaat kedua Yasin sampai habis. Nengok ke belakang jamnya berakabur semuanya. Hebat itu orang sholatnya. Hebat itu orang. Kelihatan dari gerakannya, kelihatan dari bacaannya. Haji apalagi bisa timbul ria. 10 tahun belum haji orang udah dengar kita mulai haji. Naik haji satu orang yang antar satu kampung. Ada walimatus safar, ada baca rotibul hadat setiap malam Jumat. Pulang dari haji kita GR. Dipanggil, somat nggak menengok. Giliran Pak Haji nengok. Kenapa? Ria timbulnya. Tapi puasa apa yang kita riain? Teman kita puasa, mungkin ibu tahu nggak suaminya puasa atau tidak? Ini ada kejadian. Suaminya kerja jauh, pulang sore. Yang biasanya pulang sore, pulang siang. Ternyata ada suaminya meriang, masuk angin, minta dikerok. Atau masih puasa? Masih masuk puasa. Akhirnya dikerok. Selesai dikerok muntah. Padahal sahurnya cuma makan tahu sama tempe. Pas giliran muntah keluarnya bakso. Bukan bakso. Lah bahkan ada baksonya bang. Padahal kita tadi sahur cuma makan tempe sama tahu. Apa kagak basah? Ketahuan tuh setelah dia muntah. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi katakan, "Shaumuli wa azmi." Siapa sih yang tahu kita puasa atau tidak? Makanya puasa itu adalah ibadah syariah. Puasa itu bisa ketahuan tak dari apa? Dari lemes badannya. Ada angin dari sana miring ke sini. Ada angin dari sana miring ke sini. Kenapa miring? Bulan puasa belum tentu. Oh puasa bisa kelihatan tak dari apa? Dari ludahnya. Dingin cerit, dingin cerot. Lu kenapa ludah lu lagi puasa? Jangan-jangan dia lagi sariawan dia puasa. Makanya puasa itu membentuk kita menjadi orang-orang yang takwa kita kepada Allah. Orang yang paling mulia itu adalah orang-orang yang takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mumpung kita sudah berada di penghujung 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Dari tanggal 1 mungkin sampai tanggal 10 kita yakin masjid full host, masjid sampai keluar-luar. Istilah pertandingan itu babak penyisihan. Wajar kalau pesertanya banyak. Masuk dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 mulai babak penyisihan. Ya, babak penyisihan Piala Dunia. Alhamdulillah kemarin Indonesia menang 5-1. Lawannya Australia. Menangnya menangis. Padahal udah manggil pemain-pemain Belanda. Dulu Belanda jaga kita, sekarang suruh main bola sama kita. Tuh. Alhamdulillah kita menang 5-1. Kalah. Indonesia tetap aja kalah. Kalau manggil Messi tetap aja kalah Messi juga. Panggil Cristiano Ronaldo suruh main, insya Allah gambor di Indonesia. Tahu Indonesia ada apanya nggak tahu dah. Ya, babak penyisihan, babak semifinal wajar. Nanti di akhir semifinal, kemudian kita masuk grand final. Nggak usah khawatir nanti masjid semakin kosong. Karena yang grand final itu sedikit pesertanya. Nanti paling Pak Imam sendiri sama 3 doang di belakang. Yang lainnya udah pada pusing, ibu-ibu pusing, isinya koyong mau palanya. Dicium bau prasker. Kenapa sebabnya? THR suami belum turun-turun. Anak udah teriak-teriak minta pulang kampung. Bapak-bapak udah teriak-teriak aja minta dibeliin baju Batman. Karena mau pulang kampung. Sehingga kemudian aktivitas ibadah kita tuh, ibu bersibuk, terigu udah ada, cuman telur belum dibeli. Air biji ketapang nggak jadi biji ketapang. Dikelotak air gigi kita yang patah. Akhirnya kemudian aktivitas ibadah kita semakin turun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, mumpung ada di akhir bulan Ramadan, belum tentu di tahun yang akan datang kita masih sholat tarawih. Berapa banyak nih orang-orang tua kita yang tahun kemarin ada di pojok sana, ada yang di pojok sana. Tapi pada hari ini beliau sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Bisa jadi tahun yang besok kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Pak? Iya. Sekarang tinggal pilih. Mati itu udah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang namanya kehidupan pasti mati. Tinggal pilih. Saya belakangan, bapak-bapak duluan, atau bapak-bapak duluan saya belakangan. Pilih yang mana?
Yang jelas pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah amal ibadah kita. Apa yang kita bawa adalah amal soleh kita. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah dengan mati yang husnul khatimah, membawa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.